Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menampilkan video pembelajaran satu. Kita akan memperkenalkan terkait dengan apa itu hadis, kemudian juga persamaannya hadis dengan sunnah, khobar, dan asar, dan juga kita akan berdiskusi terkait dengan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Paling tidak ini nanti akan memberikan gambaran pentingnya ilmu hadis, pentingnya hadis sebagai salah satu sumber yang disepakati di samping Al-Quran. Baik, mari kita simak video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan belajar terkait dengan makna hadis, sunnah, khobar, dan asar. Yang pertama, kita akan membahas makna hadis. Hadis secara sederhana dimaknai segala ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takrir. Jadi hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuknya bisa jadi adalah perkataan, kemudian perbuatan, fi'il, atau takrir. Itu persetujuan Nabi. Perkataan Nabi, umpamanya ketika Rasulullah SAW mengatakan qala Nabi SAW atau qala Rasulullah SAW, maka itu adalah termasuk dari perkataan. Jadi perkataan yang disandarkan kepada Nabi. Yang kedua, bisa jadi bentuknya adalah perbuatan. Kita melihat bagaimana Nabi berwudu, kita melihat bagaimana Nabi melakukan manasik haji, merupakan bagian dari hadis. Kemudian takrir. Takrir adalah persetujuan. Jadi persetujuan Nabi merupakan bagian dari hadis, karena dalam banyak hal perilaku perkataan sahabat tidak selalu disaksikan oleh Nabi, sehingga ketika itu disampaikan kepada Nabi dan kemudian Nabi membiarkan, itu merupakan bagian dari hadis Nabi. Salah satu contoh adalah berkaitan dengan kasus Khalid bin Walid yang makan daging biawak, dan ternyata Nabi tidak mau memakannya. Ketika Nabi Muhammad SAW tidak mau memakannya, bukan dikarenakan itu haram, tetapi memang Nabi tidak menyukainya. Yang kedua, kita akan bahas terkait dengan sunnah. Sunnah dalam perspektif bahasa, dari tinjauan bahasa, dari sana ya sunnu, yang secara sederhana merupakan perbuatan. Ada sebuah hadis yang bisa merujuk terkait dengan makna ini, man sanna sunatan hasanatan. Jadi barang siapa yang melakukan perbuatan yang baik. Ada juga nanti man sanna sunatan sayyi'atan, falau ajruha wa ajru man amila biha. Maka dia akan mendapatkan apa yang ia lakukan. Tetapi dalam perspektif hadis, makna sunnah sama dengan hadis. Jadi sunnah adalah hadis, hadis adalah sunnah. Yang walaupun nanti dalam beberapa istilah ada yang kemudian memaknai sunnah itu hanya berkaitan dengan perbuatan saja, hanya dengan perilaku saja. Pemahaman tersebut mungkin bisa kita terima karena berdasarkan makna bahasa, ya tadi sunnah adalah sebuah perilaku atau sebuah perbuatan Nabi. Tetapi sekali lagi, dalam makna istilah, sunnah sama hadis adalah sama. Sunnah adalah perkataan Nabi, dan hadis juga isinya nanti adalah perbuatan Nabi. Jadi dalam istilah hadis, sunnah dan hadis itu maknanya sama. Artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, atau takrir, maka itu dikatakan hadis, dan itu juga dikatakan sunnah. Nah, kemudian kita masuk khobar. Khobar secara bahasa berarti berita, tetapi kemudian dalam ilmu hadis al-khobar adalah apa? Ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ghairihi. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada yang lainnya. Jadi sebenarnya khobar juga bisa disandarkan kepada Nabi dan juga bisa disandarkan kepada yang lainnya. Tetapi dalam istimalnya, dalam penggunaannya, khobar ini jarang berdiri sendiri. Khobar dalam penggunaannya lebih nanti akan disampaikan, akan diikuti oleh siapa yang menjadi sumber tersebut. Umpamanya ketika kita mengatakan khobar Nabi, berarti sumbernya adalah Nabi. Ketika kita mengatakan khobar sahabat, berarti sumbernya adalah sahabat. Ketika kita mengatakan khobar fulan, khobar Ahmad, nah berarti itu adalah khobar Ahmad atau khobar fulan. Jadi dalam penggunaannya, khobar itu jarang kemudian berdiri sendiri, tapi biasanya diikuti dengan sumber beritanya.
Nah, asar ada juga dikatakan sebagai asar. Asar pada umumnya difahami adalah mau ila sahabi awit tabi'i. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat maupun kepada tabi'in. Jadi sahabat adalah generasi yang bertemu dengan Nabi, dan tabi'in adalah generasi yang bertemu dengan sahabat. Berita yang disandarkan kepada sahabat dikatakan asar, dan berita yang disandarkan kepada tabi'in itu biasa dikenal dengan istilah asar. Tetapi dalam penggunaannya juga ini hampir sama dengan khobar. Ketika khobar harus diikuti oleh subjeknya yang melakukannya, maka asar juga seperti itu. Jadi asarus sahabat, maka berarti adalah sahabat yang melakukannya atau yang menjadi sumbernya. Asarut tabi'in berarti juga seperti itu. Yang walaupun nanti dalam penggunanya ada beberapa perbedaan. Tapi secara umum ketika menggunakan khobar, ketika menggunakan asar jarang berdiri sendiri. Pasti ada ikutan yang mengikuti, menunjukkan siapa yang menjadi sumbernya. Nah, ini kan berbeda dengan hadis. Kalau hadis atau sunnah maka otomatis merujuknya kepada Rasul dan Nabi. Tetapi kalau asar dan khobar tidak kemudian selalu merujuk kepada Rasul dan Nabi, bisa jadi juga kepada yang lainnya. Tapi umumnya memang asar lebih kepada sahabat maupun tabi'in. Nah, kemudian yang selanjutnya ada istilah hadis qudsi. Jadi hadis qudsi ini dalam berbagai definisi dikatakan apa? Marawahun Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbihi ta'ala. Jadi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang mencirikan hadis qudsi. Di antaranya adalah Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada tambahannya, yaqulullahu taala. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kemudian dikatakan yaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dikatakan apa? Anna inda dzunni abdi bi. Aku adalah tergantung dengan persangkaan hambaku. Siapa makna aku di situ? Makna aku di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis qudsi ini perkataan Allah Subhanahu wa taala yang terekam dalam kitab-kitab hadis. Jadi tidak terekam dalam Al-Qur'an. Dan juga sama, hadis qudsi ini menggunakan sanad dan juga terdapat dalam kitab-kitab hadis Nabi. Nah, selanjutnya kita melihat terkait dengan unsur pembentukan hadis. Jadi ada beberapa unsur pembentukan hadis. Yang pertama adalah ada unsur sanad, kemudian yang kedua ada unsur matan, kemudian yang ketiga adalah unsur perawi atau yang meriwayatkan hadis. Kita bisa ambil sebuah ilustrasi. Jadi ketika Nabi mengatakan, maka itulah yang dikatakan sebagai matan. Kemudian dari Nabi didengar oleh sahabat, kemudian sahabat disampaikan kepada tabi'in, tabi'in disampaikan kepada generasi selanjutnya, sampai kemudian dibukukan oleh para mukhrijul hadis atau mereka yang membukukan hadis. Kalau dalam konteks hadis ya umpamanya Bukhari membukukan, kemudian Muslim membukukan. Kalau dirutut dari bawah berarti siapa? Bukhari mendapatkan dari A mendapatkan dari B mendapatkan dari tabi'in, tabi'in mendapatkan dari sahabat, kemudian sahabat mendapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang kemudian dikatakan sebagai sanad. Nah, ilustrasi sanad seperti itu mudah, tapi dalam kenyataannya nanti akan kita lihat sanad itu akan selalu banyak sekali. Seperti ilustrasi sederhana, ketika ada seseorang menyampaikan, maka yang mendengar banyak, gitu kan? Yang mendengar banyak, kemudian juga disampaikan kepada orang banyak. Nah, itu yang kemudian diberikan gambaran terkait dengan istilahnya sanad. Ini saya berikan contoh sanad. Hadasana Al-Humaydi Abdullah bin Zubair qala hadasana Sufyan qala hadasana Yahya bin Sa'id Al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami Al-Qamah bin Waqqas al-Laitsi yaqulu sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu 'alal mimbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Hadisnya adalah apa? Innamal a'malu binniyat. Jadi hadisnya sangat familiar, tapi kita tidak familiar dengan sanadnya. Jadi hadis ini dari Bukhari. Saya kutip dari Bukhari, maka Bukhari menyandarkan kepada siapa? Al-Humaydi. Al-Humaydi Abdullah bin Zubair. Kemudian Al-Humaydi dapat dari siapa? Dari Sufyan. Sufyan dapat dari siapa? Yahya Sa'id Al-Ansari. Kemudian Yahya Sa'id Al-Ansari mendapatkan dari siapa? Muhammad Ibrahim At-Taimi. Muhammad Ibrahim At-Taimi mendapatkan dari siapa? Dari Al-Qamah. Al-Qamah mendapatkan dari siapa? Yaitu Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab mendengar dari Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah yang kemudian dikatakan sebagai sanad. Matannya mana?
matanya adalah, atau isi hadisnya adalah innamal a'malu binniyat. Nah, itulah yang kemudian dikatakan sebagai matan. Jadi sekali lagi, sanad adalah rentetan perawi sehingga kemudian sampai kepada sumber aslinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan matan adalah isi atau sesuatu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu siapa yang dikatakan perawi? Jadi perawi itu adalah mereka yang meriwayatkan hadis sebenarnya. Tetapi dalam pemahaman konteks sekarang, perawi lebih dimaknai sebagai orang yang membukukan hadis. Maka ada Bukhari, Muslim, dan seterusnya. Tetapi pada hakikatnya semua orang, semua perawi yang terlibat dalam rentetan sanad itu bisa disebut sebagai perawi. Nah, ini saya berikan contoh terkait dengan sanad yang nanti menunjukkan bagaimana sanad itu paling tidak agak sedikit rumit ya. Salah satu hadis saya munculkan, la tusafirul mar'ah ila wa mahdi mahramin. Jadi perempuan itu tidak boleh berpergian kecuali disertai dengan mahramnya. Nah, ternyata nanti kita lihat sanadnya itu ini ada di dalam kitab Ibnu Majah, ada di Abu Dawud, ada di Sunan At-Tirmizi, dan kemudian mereka itu mendapatkan dari jalur yang berbeda-beda, dan itulah yang kemudian dikatakan sebagai sanad, dan isinya adalah la tusafirul mar'ah, itu kan illa wa mahdi mahramin, itu adalah yang disebut sebagai matan. Kemudian kita akan masuk pada penyandaran hadis. Jadi bentuk penyandaran hadis itu berarti apa? Hadis dilihat dari sumber terakhirnya. Maka kita mengenal istilah hadis marfu, hadis mauquf, dan hadis maqtu. Hadis marfu adalah sanadnya, sumber akhirnya adalah sampai Rasul. Jadi kalau kemudian dalam hadis nanti ada qala Rasulullah SAW, maka itu adalah dikatakan sebagai hadis marfu. Tetapi nanti ada juga dalam periwayatannya sumber akhirnya itu bersumber pada sahabat, berakhir pada sahabat. Jadi yang mengatakan adalah sahabat, maka itu dikatakan sebagai hadis mauquf. Nah, nanti ada generasi selanjutnya, yaitu hadis yang disandarkan kepada tabi'in, maka dikatakan sebagai hadis yang maqtu. Nah, kemudian terakhir kita akan berbicara terkait dengan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Secara umum, fungsi hadis terhadap Al-Quran kita bisa membagi 3. Yang pertama adalah memperkuat Al-Quran, kemudian yang kedua adalah menjelaskan Al-Quran, dan kemudian yang ketiga adalah sebagai sumber hukum tambahan bagi Al-Quran. Yang pertama, ketika berbicara terkait dengan fungsi hadis atau fungsi sunnah terhadap Al-Quran adalah memperkuat Al-Quran. Dalam konteks ini tidak dimaknai Al-Quran tidak kuat sehingga kemudian harus diperkuat oleh hadis. Pemaknaan memperkuat di sini adalah terjadinya kesamaan baik perintah maupun larangan antara Al-Quran dengan hadis, sehingga posisi tadi menjadi kuat. Ketika Al-Quran menyuruh sholat, maka hadis juga datang dengan perintah yang sama, sehingga perintah sholat menjadi kuat. Ketika Al-Quran mengharamkan miras, maka hadis juga datang dengan pelarangan yang sama. Jadi itulah makna dari memperkuat Al-Quran. Artinya terjadi kesamaan baik perintah maupun larangan antara Al-Quran dengan hadis. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan Al-Quran. Ini yang paling banyak dibahas ketika berbicara terkait dengan fungsi hadis atau fungsi sunnah. Nah, yang pertama adalah merinci sesuatu yang bersifat global atau dalam istilahnya tafsirul mujmal. Dalam banyak ayat Al-Quran itu sifatnya global. Kemudian penjelasan dari keglobalan yang disampaikan Al-Quran itu kita dapatkan dalam hadis. Contoh yang paling banyak itu adalah Aqimus shalah. Al-Quran mengatakan dirikanlah sholat. Tetapi kaifiyah sholat, bagaimana tata cara sholat, waktunya, kemudian pelaksananya itu kita tidak dapatkan dalam Al-Quran. Kalau kita merujuk dalam Al-Quran, Al-Quran hanya menyebutkan 3 waktu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Jadi cuma disebutkan 3 waktu, tapi kenyataannya kita sholat 5 waktu. Al-Quran juga tidak menyebut jumlah rakaat dalam sholat, dan itu semua kita dapatkan dalam hadis Nabi. Bacaan sholat kita tidak dapatkan dalam Al-Quran, kita dapatkan itu dalam hadis Nabi. Jadi ini fungsi yang pertama, yaitu merinci sesuatu yang global yang ada dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum, takhsisul am. Ada banyak
ayat-ayat yang bersifat umum, tapi kemudian pelaksananya itu memberikan beberapa kekhususan. Contoh yang paling sering diangkat adalah terkait dengan kasus waris. Jadi seorang anak itu akan mendapatkan waris dari orang tuanya. Begitu juga kebalikannya, orang tua akan mewariskan kekayaannya, hartanya kepada anaknya. Dan waris ini dibagi ketika sudah meninggal. Tetapi hadis memberikan sebuah pengkhususan di mana terjadinya perbedaan agama. Orang tua muslim, anaknya kafir, maka tidak terjadi pembagian secara waris. Atau dibalik, orang tuanya kafir, anaknya muslim, maka anak tidak mendapatkan pembagian secara waris, yang walaupun nanti ada beberapa solusi, mungkin pemberian melalui hibah atau melalui wasiat atau melalui yang lainnya, tapi tidak kemudian diberikan pembagian secara waris. Ini berarti pengkhususan. Kemudian juga sama hadis memberikan pengkhususan, orang yang membunuh, anak yang membunuh orang tuanya, mudah-mudahan tidak sampai terjadi, itu juga menjadikan waris tidak sampai kepada anaknya. Anak tidak berhak mendapatkan warisan. Atau contoh lain terkait dengan sholat Jumat, dikatakan dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jadi di situ dikatakan wahai orang-orang yang beriman, ketika idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah, kalau sudah azan Jumat, maka disuruh untuk melaksanakan sholat Jumat. Fas'au ila dzikrillah, maksud sholat, wa dzarul bai', dan meninggalkan jual beli atau meninggalkan semua aktivitas. Ayat tersebut mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, artinya semua orang beriman harus melaksanakan sholat Jumat. Tetapi nanti kita dapatkan dalam hadis Nabi ada penghususan, di mana perempuan salah satu yang diberikan penghususan untuk boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Nah, kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan penjelasan Al-Quran ini adalah memberi batasan sesuatu yang belum ada batasannya, atau biasa disebut dengan taqyidul mutlak. Contoh yang sering dimunculkan adalah berkaitan dengan kasus potong tangan. Al-Quran mengatakan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Jadi pencuri laki-laki dan perempuan itu dipotong tangannya. Nah, kalau kemudian kita berbicara fungsi tangan itu yang namanya tangan dari ujung jari kita sampai ke pundak kita. Nah, tapi itu umum tangan itu kan mutlak. Tapi kemudian hadis memberikan batasan, yang dipotong adalah pada pergelangan tangan. Nah, itu beberapa bentuk pembatasan yang dilakukan oleh hadis Nabi terhadap kemutlakan ayat Al-Quran. Nah, kemudian fungsi hadis yang terakhir berkaitan dengan hadis merupakan sumber hukum tambahan bagi Al-Quran. Jadi dalam kenyataan sehari-hari, dalam pelaksanaan ajaran Islam, kita banyak menggunakan hadis-hadis Nabi sebagai sumber hukum Islam. Contohnya penggunaan emas dan sutra itu diharamkan dalam Islam. Tapi pengharaman emas dan sutra itu tidak didasarkan pada Al-Quran, tapi didasarkan pada hadis Nabi. Itu kan ketika Nabi mengambil emas dan sutra, kemudian dikatakan hadzani haramain ala dzukuri ummati. Jadi dua barang ini, yaitu emas dan sutra, diharamkan bagi laki-laki umatku. Jadi sekali lagi mempertegas kembali fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah yang pertama memperkuat Al-Quran, di mana terjadi kesamaan antara Al-Quran dan hadis, baik dalam bentuk larangan maupun dalam bentuk perintah, sehingga kemudian posisinya menjadi kuat. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan Al-Quran. Penjelasan ini bisa kita bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah merinci, itu kan tafsirul mujmal, merinci sesuatu yang bersifat global. Kemudian yang kedua adalah memberikan kekhususan terhadap keumuman ayat Al-Quran. Dan kemudian penjelasan Al-Quran yang ketiga adalah memberikan batasan terhadap ayat Al-Quran yang belum ada batasannya. Dan kemudian fungsi yang terakhir, fungsi hadis atau sunnah terhadap Al-Quran adalah sebagai sumber hukum tambahan bagi Al-Quran. Nah, paling tidak dengan kita memahami fungsi Al-Quran, menjadikan kita semakin yakin bahwasanya Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum Islam yang tidak bisa dipisahkan. Karena nanti ada beberapa kelompok yang kelompok ingkar sunnah yang tidak mau menggunakan hadis Nabi atau sunnah sebagai sumber hukum bagi
agama Islam. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran sederhana terkait dengan apa itu hadis, terkait dengan apa itu sunnah, khobar, asar, dan juga unsur pembentukan hadis. Ada sanad, ada matan, dan juga ada perawi, serta fungsi hadis atau fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Baik, setelah kita menyaksikan video pembelajaran tersebut, mari kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwasanya kedudukan hadis merupakan sangat penting, merupakan sumber yang disepakati selain Al-Quran. Kemudian juga mengetahui fungsi-fungsi hadis yang tidak mungkin ditinggalkan dalam kehidupan keberagamaan. Mudah-mudahan video tadi menguatkan kita untuk menjadikan hadis sebagai sumber hukum Islam. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.